Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nafis Setiawan dari Fakultas Syariah dengan Prodi Hukum Keluarga Islam akan membacakan Quran Surat Yusuf ayat 11, Quran Surat Hujurat ayat 11, Quran Surat Fussilat ayat 44, Quran Surat Hud ayat 41, Quran Surat Yasin ayat 52, beserta hukum bacaannya. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Shadaqallahul azim. Di dalam Quran Surat Yusuf ayat 11 terdapat beberapa hukum bacaan Al-Quran. Yang pertama yaitu hukum bacaan matobi'i yang terdapat pada lafaz qalu. Adapun yang dimaksud matobi'i di dalam lafaz qalu adalah huruf waw sukun yang didahului harakat dhamma. Adapun hukum bacaan yang kedua yaitu hukum bacaan ismam. Yang dimaksud ismam adalah mencampurkan suara dhamma ke dalam sukun serta bibirnya dimonjongkan. Lanjut ke bacaan yang ketiga yaitu bacaan matsilah qasirah. Adapun yang dimaksud matsilah qasirah adalah ha dhamir yang bertemu huruf lam terdapat pada lafaz wa inna lahu lanasihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Di dalam Quran Surat Hud ayat 41 terdapat beberapa hukum bacaan Al-Quran. Yang pertama yaitu bacaan matobi'i. Adapun yang dimaksud matobi'i di dalam Surat Hud ayat 41 terdapat pada lafaz waqala, yaitu ketika ada harakat fathah bertemu dengan huruf alif. Bacaan yang kedua yaitu bacaan imalah, terdapat pada lafaz fiha bismillahi majriha wa mursaha. Adapun yang dimaksud imalah adalah menyondongkan suara fathah ke dalam kasroh kira-kira 2/3. Yang bacaan yang ketiga yaitu bacaan idgham bila gunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabiy. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Shadaqallahul azim. Di dalam Quran Surat Fussilat ayat 44 terdapat beberapa hukum bacaan Al-Quran. Yang pertama yaitu bacaan tashil. Bacaan tashil adalah hamzah yang kedua dibaca antara alif dan hamzah, yaitu terdapat dalam lafaz a'jamiyyu wa 'arabi. Lanjut ke bacaan hukum yang kedua yaitu bacaan idgham bi gunnah, terdapat pada lafaz hudaw wa shifa. Adapun yang dimaksud idgham bi gunnah di dalam lafaz hudaw wa shifa adalah ketika ada tanwin fathah bertemu dengan huruf wawu. Adapun bacaan yang ketiga adalah bacaan matobi'i yang terdapat pada lafaz wallazina. Adapun yang dimaksud matobi'i di dalam lafaz wallazina adalah bertemunya kasroh dengan ya sukun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu yaskhar qawmun min qawmin 'asa an yakunu khayran minhum 'asa an yakunu
bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Shadaqallahul adzim. Di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 terdapat beberapa hukum bacaan Al-Quran. Yang pertama yaitu bacaan mad jaiz munfasil yang terdapat pada lafaz ya ayyuhalladzina. Yang dimaksud mad jaiz munfasil adalah ketika ada mad tabi'i bersama hamzah bentuknya alif di lain kalimat. Lalu bacaan yang kedua adalah ikhfa yang terdapat di dalam lafaz min qaumin. Adapun yang dimaksud ikhfa di dalam lafaz min qaumin adalah ketika ada nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Bacaan yang ketiga yaitu bacaan naqal. Naqal adalah memindahkan kasrahnya hamzah ke dalam lam, terdapat pada lafaz bi'sal ismu dengan membaca bi'sal ismu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Shadaqallahul adzim. Di dalam Quran surat Yasin ayat 52 terdapat beberapa hukum bacaan Al-Quran. Yang pertama yaitu bacaan iqlab yang terdapat pada lafaz man ba'athana. Adapun yang dimaksud iqlab adalah ketika ada nun sukun bertemu dengan huruf ba. Bacaan yang kedua yaitu idgham bi gunnah yang terdapat pada lafaz min marqadina. Adapun yang dimaksud idgham bi gunnah di dalam lafaz min marqadina adalah ketika ada nun sukun bertemu dengan huruf min. Adapun bacaan yang ketiga yaitu bacaan saktah yang terdapat pada lafaz min marqadina hadza. Adapun yang dimaksud saktah adalah berhenti sejenak sekedar satu alif dan tidak boleh mengambil nafas. Cara bacanya min marqadina hadza.